Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip dasar bentuk puisi dalam mata kuliah teori sastra yang diampu oleh Ibu Muyasaroh SSMPD. Dan inilah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama, Wilda Eka Berliana, absen 7. Yang kedua, Fadilatus Sa'diyah, absen 10. Yang ketiga, Anita Rahayu, absen 20. Dan yang keempat, Dahliatul Kilmiyah, absen 25. Masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi puisi. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu, sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang sering kita temui dan dipelajari pada bangku SMA. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, dan kesenangan ataupun nasihat seseorang. Selanjutnya, masuk pada hakikat puisi. Hakikat puisi ada 3 hal. Yang pertama, sifat seni atau fungsi estetika. Sebuah puisi haruslah indah. Unsur-unsur keindahan dalam puisi, misalnya rima, irama, pilihan kata yang tepat, dan gaya bahasanya. Yang kedua, kepadatan. Puisi sangat padat makna atau pesan. Artinya, penulis hanya mengemukakan inti masalahnya. Jadi, kata-kata harus dipilih supaya mampu mengungkapkan gagasan yang sebenarnya. Yang ketiga, ekspresi tidak langsung. Puisi banyak menggunakan kata kiasan. Bahasa kias adalah ucapan yang tidak langsung. Jadi, dia harus berpikir untuk memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Struktur bentuk puisi. Struktur bentuk puisi disebut juga unsur pembangun puisi, baik secara batin ataupun secara fisik. Struktur batin ada 4, yaitu A. Tema. Tema, ide atau gagasan adalah pokok persoalan yang dikemukakan suatu puisi. Tema ini menduduki tempat utama di dalam puisi. Hanya ada satu tema utama di dalam puisi, walaupun puisi tersebut panjang atau sangat panjang. B. Rasa. Rasa adalah apresiasi, sikap atau emosional penyair terhadap pokok permasalahan yang disampaikan di dalam puisi yang ditulisnya. Misalnya perasaan takjub, sedih, senang, marah, heran, gembira, tidak percaya nasihat, dan lain-lain. C. Nada. Pengertian nada dalam struktur batin puisi mengacu kepada sikap penyair terhadap persoalan yang dibicarakan di dalam karyanya. Misalnya menggurui, mencaci, merayu, merengek, mengajak, menyindir, dan sebagainya. D. Amanat. Amanat atau tujuan atau maksud adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair, misalnya mengharapkan pembaca marah, benci, menyenangi sesuatu, dan berontak pada sesuatu. Pesan yang hendak disampaikan inilah yang mendorong proses kreatif penyair dalam menciptakan puisi. Selanjutnya adalah struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi ada 5, yaitu A. Perwajahan puisi. Perwajahan adalah penampakan sebuah puisi sebagai salah satu dari hasil seni kreatif. Tampilan puisi tersebut dapat dicermati dalam berbagai bentuk, misalnya penataan bahasa, penggunaan tanda atau lambang, pengaturan jarak bars, pengaturan tata letak huruf, kata baris atau bait. B. Imaji. Imaji atau daya bayang adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seseorang, seperti bayangan terhadap suatu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. C. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang digunakan seorang penyair secara eksplisit dalam mengemukakan persoalan yang disampaikannya.
Kata tersebut adalah kata yang dapat ditangkap oleh indera atau dapat dilihat maupun didengar bagi memungkinkan munculnya imaji. D. Bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang penuh dengan kiasan. Bahasa yang demikian dapat menghidupkan, meningkatkan efek, dan menimbulkan konotasi tertentu. Yang terakhir yaitu verifikasi. Verifikasi menyangkut persoalan rima, ritme, dan metrum. Ritme adalah persamaan bunyi pada sebuah puisi. Ritme adalah alunan bunyi di dalam pembacaan suatu puisi. Metrum adalah mengacu pada penjarakan, penghentian, kesenyapan, dan penekanan-penekanan tertentu. Batasan-batasan puisi. Untuk mengenal puisi lebih jauh, selain tentang pengertian puisi dan struktur bentuk puisi, perlu dikenalkan juga batasan tentang puisi. Berikut adalah batasan-batasan puisi. Batasan puisi yang pertama, puisi adalah karya sastra dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias imajinatif. Kata-kata betul-betul terpilih agar memiliki kekuatan pengucapan, walaupun singkat atau padat, namun berkekuatan. Karena itu, satu usaha si penyair adalah pemilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi atau rima. Kata-kata itu mewakili makna yang lebih luas dan lebih banyak. Karena itu, kata-kata dicarikan konotasi atau makna tambahannya dan dibuat bergaya dengan bahasa figuratif. Batasan-batasan puisi yang kedua, puisi adalah suatu sistem penulisan yang margin kanan dan penggantian barisnya ditentukan secara internal oleh suatu mekanisme yang terdapat dalam baris itu sendiri. Dengan demikian, seberapa lebar pun suatu halaman tempat puisi itu ditulis, puisi selalu tercetak atau tertulis dengan cara yang sama. Dalam hal ini, penulis menentukan panjang baris atau ukuran. Batasan-batasan puisi yang ketiga, puisi adalah peluapan yang spontan dari perasaan yang penuh daya. Dia memperoleh dayanya dari emosi atau rasa yang dikumpulkan kembali dalam kedamaian. Batasan-batasan puisi yang keempat, puisi adalah rekaman dari saat yang paling menyenangkan, dari pikiran-pikiran yang paling menyenangkan. Batasan puisi yang kelima, puisi adalah ekspresi yang konkret dan bersifat artistik dari sifat manusia secara emosional dan berirama. Batasan puisi yang keenam, puisi adalah ekspresi dari pengalaman imajinatif yang hanya bernilai dan berlaku dalam ucapan atau pernyataan yang bersifat kemasyarakatan yang diutarakan dengan bahasa yang menggunakan setiap rencana yang matang dan bermanfaat. Batasan puisi yang ketujuh, puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra menggunakan bahasa yang relatif lebih padat dibandingkan prosa. Pemilihan kata atau diksi diperhitungkan dari berbagai segi: makna, nilai, imajinasi, irama, rima, dan amanatnya. Batasan puisi yang kedelapan, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang strukturnya dipilih dan ditata dengan cermat dan padat, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang terhadap suatu pengalaman dan mengakibatkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Jenis-jenis puisi. Dalam sejarah sastra dikenal adanya puisi lama dan puisi modern. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mantra. Mantra adalah jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Mantra diciptakan dalam kepercayaan animisme dan dinamisme untuk dibacakan dalam acara berburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan untuk membujuk hantu-hantu yang baik, dan menolak hantu yang jahat. Yang kedua, pantun. Pantun merupakan puisi lama yang memiliki ciri bersaja AB-AB. Tiap bait terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Yang ketiga, talipun. Talipun hampir mirip dengan pantun. Talipun terdiri atas larik-larik, sampiran, dan isi. Bedanya, talipun memiliki larik lebih dari 4 dan selalu genap, misalnya 6, 8, 10, 12, atau 14. Yang keempat, syair. Syair merupakan puisi yang berlarik 4 tiap bait dan bersaja a yang mengisahkan suatu hal. Yang kelima, gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri atas 2 baris berirama sama a
Kedua barisnya merupakan isi, baris pertama merupakan sebab, dan baris kedua merupakan akibat. Isinya berupa nasihat. Puisi modern dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, epigram. Epigram adalah puisi yang berisi tentang ajaran hidup atau tuntunan ke arah kebenaran. Yang kedua, romance. Romance adalah puisi yang berisi tentang kisah-kisah percintaan. Yang ketiga, elegi. Elegi adalah puisi yang berisi tentang ratap, tangis, atau kesedihan. Yang keempat, satir. Satir adalah puisi yang berupa sindiran atau kritik kepada penguasa atau orang yang memiliki kedudukan, atau biasa disebut jabatan. Yang kelima, himne. Himne adalah puisi yang berisi pujian-pujian untuk Tuhan atau pujian-pujian untuk tanah air tercinta, serta pahlawan yang telah ikut berjuang membela kemerdekaan. Dan yang terakhir, balada. Balada adalah puisi yang menceritakan tentang kisah dari sebuah karangan pribadi, mitos, atau agenda yang diyakini kebenarannya di masyarakat. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan, puisi dibedakan menjadi 1. Puisi naratif, 2. Puisi lirik, dan 3. Puisi deskriptif. Puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Selanjutnya puisi naratif dibedakan menjadi epik, romansa, dan balada. Puisi lirik adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyairnya atau aku lirik. Selanjutnya, puisi lirik dibedakan menjadi 1. Elegi, 2. Serenada, dan 3. Ode. Puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Berbeda dengan puisi naratif yang berisi cerita, dan lirik yang mengemukakan gagasan pribadi penyair atau aku lirik. Pada puisi deskriptif cenderung menggambarkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal. Tanggapan atau kesan tersebut dapat bersifat kritik maupun sindiran, sehingga dikenal dengan adanya puisi ironi dan satire atau kritik. Berdasarkan langsung tidaknya makna dalam hubungannya dengan diksi dan bahasa kiasan yang dipakai, puisi dibedakan menjadi puisi diafan dan puisi prismatis. Dalam puisi diafan digunakan kata-kata denotatif, kurang sekali menggunakan pengimajian dan bahasa kiasan, sehingga mudah dipahami makna. Sebaliknya, puisi prismatis didominasi oleh penggunaan kata konotatif, citraan, dan kiasan, sehingga makna yang dikandungnya bersifat interpretable. Berdasarkan penggunaan kata atau diksi dan macam bahasanya, dikenal adanya jenis puisi beling dan puisi multilingualisme. Puisi beling merupakan jenis puisi yang kemunculannya dilandasi oleh semangat pemberontakan terhadap puisi dan penyair sebelumnya. Puisi multilingualisme mengacu pada puisi yang menggunakan berbagai macam bahasa sebagai sarana ekspresinya. Berdasarkan wujud visualnya, dikenal adanya puisi tipografi dan puisi konkret. Metode puisi. Untuk memecahkan suatu masalah puisi, maka mau tidak mau diperlukan suatu metode yang baik beserta sarana-sarana yang diperlukan, yaitu yang pertama diksi. Diksi adalah pilihan kata. Yang kedua imaji. Imaji adalah segala sesuatu yang dialami secara imajinatif. Yang ketiga kata nyata, yaitu kata yang konkret dan khusus. Yang keempat majas, yaitu bahasa kias atau gaya bahasa. Yang kelima ritme, turun naiknya suara secara teratur. Dan yang terakhir rima, yaitu persamaan bunyi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.